Chapter 541 I'm Back to Life. Mengaum. Teriakan ngeri dan naga yang menangis bergema di ruangan kecil yang lusuh ini, dan naga biru itu melayang di sekitar kepala Zuofan sebelum bergegas menuju dua orang di sofa. Pertama di sepanjang lengan Zuofan, dia masuk ke tubuh Yuer. Tiba-tiba, tubuh Yuer penuh dengan cahaya hijau, dan nafas kehidupan yang berdegup terus-menerus memberi nutrisi pada tubuhnya yang sudah rusak. Di mata semua orang yang luar biasa, dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, itu adalah cepat sembuh. Tapi setelah beberapa saat, kondisinya masih baik seperti biasanya, seolah-olah tidak pernah mengalami cedera apapun. Ini tidak bisa membantu membuat Kuilang dan Yueling tercengang, dan diam-diam terkejut. Melihat mata Zuofan, seolah-olah menyaksikan dewa turun, penuh kekaguman. Tidak heran bahwa 4 hantu kecil 6 lapis yang bersinar, dengan kekuatan yang begitu kuat, masih menghormati pelayan ini, sepertinya itu tidak masuk akal. Orang yang luar biasa ini benar-benar dewa dan manusia, dan ada kekuatan magis seperti itu, dan keajaiban peremajaan benar-benar menakjubkan. Tanpa memperhatikan tatapan terkejut orang lain, Zuofan, setelah menyembuhkan cedera Yuer secara umum, beralih kepikiran untuk mengendalikan jiwa naga untuk berenang keluar dari tubuhnya. Dan kemudian kembali ke Kui. Tubuh geng. Masih sama seperti sebelumnya, lampu hijau memancarkan nafas kehidupan yang kuat, menyinari tubuh Kui Gang, tapi itu hanya masalah nafas, karena semburan darah, kulit Kui seluruh tubuh Gang ternyata. Luka itu tiba-tiba menghilang dan sembuh, tidak meninggalkan bekas. Mengambil napas dalam-dalam, Zuofan mengendalikan jiwa naga lagi dan memasuki tubuh, keduanya sekarang persis seperti bayi yang baru lahir, kulitnya halus dan putih, dapat dipatahkan dengan meniup. Dan tidak ada merugikan sama sekali. Menatap erat pada wajah tidur yang tenang dari dua junior, Kuilang dan Yueling tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan bersama, keduanya mengagumi Zuofan di mata mereka, tetapi juga benar. Mereka sekarang telah pulih dari luka-luka mereka, mengapa mereka belum bangun? Tiba-tiba, ada erangan lembut, Yuer mengerutkan kening, dan perlahan membuka matanya yang mengantuk dan redup. Ketika Yueling melihatnya, dia langsung sangat gembira dan berseru, "Yuer, kamu baik-baik saja." "Sister, aku." Matanya sedikit kosong, dan wajah Yuer penuh warna bingung, "Aku, ada apa denganku?" Tergerak, Yuer baru saja bangun, dan sepertinya dia belum mengingatnya, tetapi ketika dia ingin untuk menggerakkan lengannya, tapi tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Mengapa tangan gioknya seperti ditarik oleh seseorang? Berbalik untuk melihat sekeliling, aku melihat bahwa Zuofan memegang tangan kecilnya dengan tidak senonoh, dan ada senyuman menyedihkan di sudut mulutnya. Setidaknya di matanya, pemandangannya seperti itu. "Ah, apa yang kamu lakukan? Menjijikan." Tanpa sadar, Yuer buru-buru menggerakkan tangannya, mengeluarkan tangan giok, dan menamparkan backhandnya tanpa mengatakan apa-apa. Kebahagiaan. Suara renyah menyebar ke telinga semua orang, Zuofan terkejut, merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya, sudut mulutnya berkedut keras dan garis hitam langsung jatuh. Neneknya? Apa yang dilakukan Lao Su? Dia mencoba menyelamatkan hidup gadis kecil ini, bagaimana dia kembali ke Lao Su? Ketika Yueling melihatnya, dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon dengan cemas, "Zuo. Butler Zuo, jangan marah, gadis ini baru saja bangun dan masih bingung. Kamu kian jangan akrab dengannya." Saat dia berkata, Yueling menatap Yuer lagi dan berteriak, "Gadis yang mati, kepala pelayan Zuo baru saja menyelamatkan hidupmu, bagaimana kamu bisa memperlakukan orang lain seperti itu? Apakah kamu tidak berani menebus kesalahan dengan cepat?" Petik 2. Tidak dapat membantu, Yuer menatap adiknya dengan ekspresi bingung, lalu menoleh untuk melihat Zuofan, yang depresi, seluruh tubuhnya berlumpur di kepalanya. Apa yang terjadi? Bukankah adiknya membenci Zuofan? Kenapa dia terlihat begitu hormat padanya, bahkan sampai menyanjung? Dia mengerti saudara perempuannya, dia bangga, dia jelas bukan orang yang menundukkan kepalanya kepada leluhur generasi kedua seperti Zuofan,
tapi bagaimana dia bisa sekarang? Yue tidak bisa menahan menggaruk kepalanya, tidak sama sekali mengetahui upaya telaten kakaknya. Ini tidak bisa membantu membuat Yue Ling cemas dan melompat karena marah. Gadis yang sudah mati ini, mengapa dia tidak bertindak dengan mengedipkan mata sama sekali? Sekarang hidup kecilmu terjepit di tangan orang lain, bahkan jika Tuan ini menyelamatkanmu, tidak sulit untuk mencubitmu sampai mati sekarang. Pada saat itu, saudara perempuan aku tidak akan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kamu lagi. Melihat wajah Zuo Fan yang muram dengan pipinya yang memerah mencengkeram erat, Yue Ling tidak bisa menahan perasaan cemas. Yah, apa yang kamu perdebatkan? Tanda seru petik 2. Mendengar ini saat itu, dengan ocehan bingung, Kui Gang mengangkat tangannya dan menggosok matanya yang mengantuk. Dia juga bangun dengan santai, tetapi ketika dia membuka matanya, dia melihat ayahnya yang bersemangat dan terus menariknya. Ketika tangan itu adalah Zuo Fan, dia tidak bisa tidak membantu tetapi terkejut. Hei, kenapa anak ini ada di sini? Bukankah ayahnya membencinya? Seolah melihat keraguan di mata putranya, Kui Lang tanpa sadar menatap murid-muridnya. Karena takut dia akan melakukan kesalahan Yue sebelumnya lagi, dia tidak bisa tidak buru-buru mendatanginya dan meraih kepalanya dengan satu tangan dia menekan dan berteriak, "Bocah bau. Kali ini hidupmu diselamatkan oleh Paman Zuomu, mengapa kamu tidak bersujud 3 kali dengan cepat? Terima kasih atas bantuanmu." Pernyataan ini keluar, semua orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi pingsan, dan ada momen kebisuan di hati mereka. Sebelumnya, ketika Zuo Fan bertindak sebagai senior di depan Kui Gang dan menganggap dirinya sebagai paman, Kui Lang masih menyangkal, membenci, dan tidak suka. Tetapi pada saat ini, dia malu lagi, bergegas mendaki keluarga dan memimpin hubungan, untuk mendekatkan hubungan, tetapi itu menyebabkan semua orang jatuh ke garis hitam. Ternyata Clang and Iron Man ini bisa sangat tidak tahu malu. Kui Gang bingung dan tidak tahu apa yang dia maksud, apalagi ketika dia sedang duduk di tempat tidur, dia ditekan oleh Kui Lang dan bersujud, tetapi pinggangnya hampir hancur. Tetapi dia juga tahu bahwa saat ini, ayahnya tidak membenci Zuo Fan ini, dan dia juga tampaknya menyanjung. Oleh karena itu, dia mematuhi perintah ayahnya dengan sangat patuh, mengacungkan tinjunya dengan hormat ke arah Zuo Fan, dan berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Paman." Yah, kalimat ini tidak apa-apa seperti kematian. Apa yang harus dikatakan orang-orang yang kembali? Mengangguk puas, Zuo Fan berkata dengan acuh tak acuh, lalu menatap Yue dengan sengit, mendengus, dan berhenti mencari. Melihat adegan ini, Yue Lingxin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Yue masih menatap Zuo Fan dengan keras kepala, dengan lebih banyak keraguan di matanya. Dia adalah anak yang keras kepala, jika dia tidak mengerti sebab dan akibat, dia tidak akan pernah mengubah pandangannya sebelumnya. Mengetahui emosinya, Yue Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, dan mulai memberitahu kedua anak itu sebab dan akibatnya. Pada titik ini, mereka tiba-tiba menyadari. Hu Meier, yang selalu merawat mereka dan tampaknya membantu mereka, sebenarnya berhati ular dan mencoba segala cara untuk merancang mereka. Dan Zuo Fan ini, yang belum pernah dilihat oleh mereka, menjangkau mereka pada saat kritis dan menyelamatkan hidup mereka. Mengetahui semua hal ini, mereka berdua menatap Zuo Fan di mata mereka, dan mereka akhirnya menunjukkan rasa terima kasih mereka yang sebenarnya. Terutama Yue, melihat pipi Zuo Fan yang agak kemerahan, ada sedikit rasa bersalah di matanya. "Ya, maaf." Yue ragu-ragu, tapi nadanya masih kaku. Yue Ling meliriknya dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Gadis bodoh, tidak bisakah kamu meminta maaf dengan tulus?" Namun, dia juga mengerti bahwa sangat sulit bagi orang yang keras kepala seperti Yue untuk mengucapkan 3 kata ini. Dia biasanya tahu bahwa dia salah, dan dia tahu itu tetapi tidak menyadarinya. Sekarang dia bersedia mengakui kesalahannya, dia benar-benar sangat menyesal dan merasa kasihan pada Zuo Fan. "Awalnya, orang-orang dengan baik hati mencoba menyelamatkan kamu,
tetapi kamu menamparkan mereka. Tidak ada yang merasa nyaman, apalagi Zuo Fan, yang adalah dewa. Tentu, dia harus menjaga wajahnya. Dengan senyum dingin, Zuo Fan bahkan tidak melihat Yuer sama sekali, dan mencibir, hahaha. Gadis Yuer sangat kuat, aku tidak berani menerima permintaan maaf ini. Awalnya, aku menyelamatkan Yuer. Ketika gadis itu meninggal, dia merasa bahwa dia adalah penyelamat gadis itu, dan dia melayang. Akibatnya, dia tidak bisa menahan untuk menyentuh tangan giok gadis itu, tetapi dia benar-benar mengambil keuntungan besar. Bahkan kalau dia ditampar barusan, seharusnya. Mulai sekarang, kita akan berbeda satu sama lain. Aku berutang, atau dengan kata lain, di hati gadis itu, aku pikir aku masih mendapatkan murah, mungkin. Tangan giok gadis itu sangat berharga. Sudut mulut Zuo Fan menyilangkan busur jahat. Sangat sarkasme. Setelah Yuer mendengar ini, dia merasa lebih malu, hatinya kusam, dan matanya merah. Yueling bisa melihat dari samping, tapi tersenyum pahit. Aku akhirnya menyelesaikan kecurigaan aku dengan dewa besar ini, tetapi sekarang lebih baik, dan menyinggung dewa besar ini lagi. Untungnya, orang dewasa ini telah menyelamatkan hidup Yuer, dan dia sebaik biasanya. Selama orang dewasa ini tidak peduli dengan masalah ini, Yuer dapat kembali ke pintu luar dan hidup dengan aman, yang juga sangat bagus. Seolah melihat pikiran Na Yueling, Zuo Fan tanpa sadar mencibir, berbalik untuk melihat Kuilang, dan melemparkan botol porselen kepadanya dengan lambaian tangannya. Kuilang terkejut, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tidak dapat mencibir, Zuo Fan berkata dengan acuh tak acuh, buka dan lihat, apa itu? Di matanya curiga, Kuilang dengan lembut mencabut botol, tetapi pupil matanya galak. Tanah menyusut, dan sepasang mata besar hampir menatap keluar. Pada saat yang sama, orang-orang di seluruh ruangan tidak bisa menahan napas, dan hati yang kecil sangat terkejut sehingga akan melompat ke tenggorokan. Pil roh 10 kelas, merasakan aroma pil yang kaya penuh aura, semua orang kagum. Ada lengkungan aneh di sudut mulutnya, dan Zuo Fan mengangguk dengan jelas. Ya, itu adalah pil roh kelas 10, pil Tongtian. Faktanya, dua hantu kecil ini sangat terluka. Dan telah merusak pembuluh darah. Meskipun aku menyembuhkannya, tetapi itu hanya pemulihan umum, yang mampu mempertahankan tingkat kultivasi saat ini. Namun, mereka memiliki kekurangan di pembuluh darah mereka dan mereka ingin menerobos, tetapi itu tidak mungkin. Namun, kamu membiarkan putra kamu meminum pil Tongtian ini, otot dan pembuluh darah yang memperkuat diri, satu demi satu. Di masa depan, bahkan jika kamu menghancurkan semua jalan ke alam void, itu tidak akan menjadi masalah. Apa, sebenarnya, ada hal yang begitu baik? Tubuh tidak tahan. Setelah terkejut, Kuilang penuh kegembiraan, melihat ke arah Zuo Fan, tidak tahu harus berkata apa. Titik. Setelah waktu yang lama, dia buru-buru menarik Kuigang dari tempat tidur, dan mereka berdua berlutut ke tanah ke arah Zuo Fan, berjongkok dengan keras. Sambil mengetuk, Kuilang juga mengajari putranya, cepat, terima kasih Paman Zuo Fan, anakmu mengingatnya untukku, mulai sekarang. Semua masa depanmu akan diberikan oleh Paman Zuo Fan. Terima kasih, Paman Zuo Fan, dan Paman Zuo Fan. Meskipun Kuigang masih muda, dia tahu bahwa ini adalah bantuan besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan terima kasih, dan dia sudah tertawa di dalam hatinya. Dia benar-benar berkah terselubung kali ini. Jika dia tidak meledakkan darahnya kali ini, dan dia hampir menjadi orang yang sia-sia, bagaimana dia bisa bertemu dengan seorang ahli seperti Zuo Fan dan memberinya 1/10? Pil semangat tingkat. Ini hanyalah kue di langit di seluruh sekte. Siapa yang pernah meminum pil roh tingkat 10? Sementara Yueling melihat semua ini, dia sudah benar-benar tercengang, dan ketika dia menoleh untuk melihat Zuo Fan, mulutnya penuh dengan kepahitan. Apa, Tuan Zuo, ternyata luka mereka belum terselamatkan. Iya, sekarang aku menyesal kakakmu menamparku sepagi ini. Dia mengangkat alisnya sedikit,
dan Zuo Fan melihat ekspresi pahit Yueling dengan wajah kusam, dan dia merasa segar. Buat kamu yang ingin membunuh keledai, seberangi sungai dan hancurkan jembatan, Chapter 542. Sebuah suara renyah keluar, seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Kui Gang, yang sedang bermeditasi, bergetar sedikit, dan momentum seluruh tubuhnya meledak tiba-tiba, melonjak. Basis kultivasi aslinya dari langit mendalam tingkat ke-7 juga segera melangkah ke ambang langit mendalam tingkat 8. Matanya menyala, wajah Kui Lang penuh kegembiraan, dan hanya ada rasa terima kasih yang tak ada habisnya di mata Zuo Fan. Dia benar-benar tidak menyangka putranya hanya minum pil dan bermeditasi sebentar, lalu tiba-tiba menerobos. Tapi itu benar untuk dipikirkan. Pil Tongtian ini adalah pil kelas 10. Meskipun digunakan untuk mengubah fisik kamu, jika kamu tidak dapat meningkatkan kultivasi kamu sedikit, itu sebenarnya akan merusak pil kelas 10. Kui Gang menghela nafas panjang, dan Kui Gang perlahan membuka matanya, dan cahaya terang keluar dari matanya seperti kilat. Kemudian, tanpa mengatakan apa-apa, dia melompat dari tempat tidur, berlutut lagi ke arah Zuo Fan, dan membenturkan kepalanya 3 kali dengan meyakinkan. Mungkin ayahnya memaksanya untuk jongkok, tapi sekarang dia dengan tulus bersyukur dan patuh. Hanya setelah meminum pil roh 10 tingkat itu, dia tahu apa artinya dilahirkan kembali. Pada saat ini, dia hanya mengangkat tangannya dengan santai dan bisa merasakan aura di sekelilingnya berdegup ke dalam tubuhnya. Dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya mengembara seperti lautan yang deras, sangat nyaman. Meskipun dia hanya meningkatkan level kultivasinya 1 tingkat sekarang, tetapi pembuluh darahnya menjadi lebih lebar dan tangguh. Dia merasa bahwa kekuatannya telah meningkat puluhan kali lipat dari sebelumnya. Perasaan yang begitu indah mencapai langit dalam 1 langkah, diperkirakan dia hanya bisa mengalami ini sekali dalam hidupnya. Jadi, 3 bibnya terlalu berharga. Dan Kui Lang menyeringai dari samping, penuh kegembiraan. Zuo Fan mengangkat kelopak matanya dengan ringan, meliriknya, dan dengan samar berkata, "Oke, aku sudah selesai menyelamatkan orang. Selanjutnya, aku akan kembali ke pemakaman Housan. Aku baik-baik saja." Saat berlatih, seperti yang dia katakan, Zuo Fan ingin bangun dan pergi, tetapi Yueling cemas, tetapi buru-buru berkata, "Tunggu, kepala pelayan Zuo, ada Yuer. Jika tidak tolong ambil tindakan. Dia hanya bisa berhenti di Suan Liuzong ini di masa depan." Jadi apa? Alisnya terangkat sedikit, dan Zuo Fan melirik kedua saudara perempuan itu secara diagonal. Dengan dingin berkata, "Aku di sini untuk menyelamatkan orang. Sekarang orang telah diselamatkan. Adapun sejauh mana penyelamatan, itu tergantung pada suasana hati Lao Su. Sekarang Lao Su sangat kesal dan tidak ingin menyelamatkannya." Petik 2. Suara itu jatuh. Zuo Fan melambaikan lengan bajunya, mendengus, dan berjalan keluar. Tubuh Yueling terguncang, dan dia jatuh ke tanah dengan lemah, matanya penuh keputusasaan. Mengangkat matanya dan memohon untuk melihat ke samping Yuan Lao, kuharap dia bisa mengatakan sesuatu yang baik. Namun, Yuan Lao hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya perlahan, menunjukkan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dia cukup jelas dalam pikirannya bahwa seorang master seperti Zuo Fan tidak akan pernah bisa keluar lagi. Hanya ada satu kesempatan, kamu harus sangat berhati-hati. Kali ini membuatnya kesal, akan sangat sulit jika dia ingin bergerak lagi. Melihat adegan ini, keempat hantu Moche tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, dan roh-roh jahat itu bahkan lebih sombong, kami telah mengatakannya sejak lama. Butler Zuo memiliki hati yang kecil, dan kamu berani menyinggung orang tuanya. Sekarang diratakan, jie. Yueling tertawa pahit sebelum dia merasakannya, dan menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Tunggu. Tiba-tiba, ada minuman ringan, dan langkah Zuo Fan sedikit stagnan, tetapi dia tidak berbalik. Yuer melihat dalam-dalam ke punggung Zuo Fan yang tegak, dengan sedikit keras kepala di wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Pertama-tama, terima kasih telah menyelamatkanku. Juga,
Aku minta maaf padamu. Tapi aku tidak memohon kamu untuk melakukannya lagi. Bantu aku. Aku sudah puas jika aku bisa tetap seperti ini dan tidak menjadi orang yang sia-sia. Itu saja. Zuo Fan tidak berbicara. Wajahnya masih acuh tak acuh. Dia berhenti sejenak, dan kemudian berhenti. Berjalan keluar tanpa kembali, sosok itu menghilang seketika. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Yuer di telinganya sama sekali. Keempat hantu Moche mencibir saat melihatnya. Gadis bodoh ini, apakah dia akan mengatakan memohon belas kasihan? Setelah berbicara lama, pelayan Zuo mengabaikannya dan tidak memohon apa-apa. Melihat Yuer, ayah dan anak Kuilang menghela nafas tak berdaya, dan Yueling menatap ekspresi keras kepala saudara perempuannya dan tersenyum pahit. Gadisku sendiri terlalu tegak, kapan aku bisa lembut? Semua orang menghela nafas, dan sangat disayangkan Yuer telah melewatkan kesempatan besar untuk bereinkarnasi dan meningkatkan kultivasinya. Hanya 4 hantu Moche yang ada, membuat banyak suara tertawa. Tapi segera, mereka berempat berhenti sejenak, dan mereka semua berhenti, lalu saling memandang, menggaruk-garuk kepala dengan keraguan. Aku bilang bos, apakah kita melupakan sesuatu? Alisnya berkerut dalam, dan hantu pintar itu berkata dengan bingung. Aku mengangguk dalam-dalam, dan roh jahat itu mengerutkan kening dan bergumam, ya, aku juga berpikir kita melewatkan sesuatu. Apa yang ingin kita lakukan barusan? Hei, jangan kamu hanya ingin bertanya kepada pengurus rumah tangga Zuo tentang manfaat keluarga Luo. Mengapa orang-orang tua Li Jingtian itu mendapatkan hadiah, jadi kita tidak memilikinya? Si kikir memikirkannya, dan tiba-tiba berkata dengan keras. Mereka berempat mengangguk dengan jelas. Itu benar, itu saja. Kami ingin mendiskusikan Pil Tongtian dengan pelayan Zuo. Sayangnya, aku akhirnya ingat, hahaha, hantu garang itu menyentuh kepalanya. Tertawa keras, tapi tak lama kemudian terjadi stagnasi lagi, dan aku saling berpandangan dengan ketiga hantu lainnya, dan berseru bersama, ya, Tongtian dan... Tiba-tiba, hantu ganas itu melompat dan tiba-tiba datang ke Kuigang, mencubit lehernya dan berteriak, Pil Tongtian kami, bocah bau, kamu meludahkannya untuk Lao Su. 3 hantu lainnya juga mendatanginya satu demi satu, meraih tubuhnya, dan memanggilnya dengan keras. 4 Diaken, cepat berhenti, kamu akan mencekiknya. Ketika Kuilang melihatnya, dia buru-buru menghentikannya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Moche Forgos terlalu kuat. Jika dia memprovokasi mereka, dia akan terbunuh dalam hitungan menit. Lebih baik dicekik dan diguncang oleh mereka seperti dia sekarang. Dan Gang Kui juga dicubit sehingga wajahnya memerah dan lehernya tebal, terengah-engah, dan batuk lagi dan lagi. Dia buru-buru berkata, pil itu diberikan kepada aku oleh Paman Zuo. Bagaimana aku bisa melakukannya? Memuntahkannya setelah aku memakannya? 1 pil itu tidak cukup untuk kamu bagi. Dengan waktu ini, kamu mungkin juga meminta beberapa pil lagi dari Paman Zuo. Tiba-tiba, mereka berempat semua kaget, berhenti, dan saling berhadapan. Setelah melirik, mereka mengangguk satu demi satu, ya. Jadi, mereka berempat berhenti berbicara omong kosong. Mereka menginjak mereka dan langsung berubah menjadi 4 asap hitam dan terbang keluar, mengejar ke arah keberangkatan Zuo Fan. Dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat ke arah di mana keempat hantu itu menghilang, semua orang di ruangan itu saling memandang, dan mereka hanya bisa menyeka dahi mereka dengan keringat dingin. Keempat hantu kecil ini tidak melakukan apa-apa, secara impulsif, dan masih memiliki masalah dengan otak mereka. Mereka benar-benar 4 bom waktu. Bersama mereka seperti mengikat kepala ke ikat pinggang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana pelayan Zuo menjinakkan mereka, dia pantas menjadi dewa. Setelah Moche Forgos mengusir mereka, mereka tidak melakukan perjalanan jauh. Jadi mereka sudah melihat Zuo, sosok Fan sedang berdiri diam di bawah pohon besar yang suram. Matanya menyala, dan keempat hantu itu menukik ke bawah dan langsung mendatanginya. Melihat keempat orang itu datang, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan lemah, kalian berempat, akhirnya tiba.
Hei, kepala pelayan Zuo sepertinya menunggu kita. Tanda seru petik 2. Tanpa disadari, hantu ganas itu tidak bisa menahan tawa. Sedikit mengangguk, mata Zuo Fan bersinar terang, seolah-olah dia sudah melihat semuanya, dan tertawa kecil. Hehehe. Pikiran kalian 4 hantu kecil, apakah aku masih tidak mengerti? Guys, ketika aku meminta aku untuk merawat kedua junior itu, apakah aku perlu obat? Aku tahu kamu sedang memikirkan obat aku. Petik 2. Dengan lambaian tangannya, cahaya cian tiba-tiba menembak mereka berempat. Roh jahat itu mengangkat tangannya dan mengambilnya, hanya untuk melihat bahwa botol porselen cian kecil jatuh ke tangannya. Ya, meskipun kamu tidak berkontribusi dalam pertempuran terakhir Tianyu, tetapi bagaimanapun juga, kamu adalah orang-orang aku. Aku tidak akan memberi kamu manfaat yang pantas kamu dapatkan. Zuo Fan memeluk dadanya dan bersandar di samping pohon besar. Dia berkata dengan santai, ada 4 pil surgawi di dalam botol ini, kamu membaginya. Mau tidak mau menyeringai, hantu galak itu menggaruk kepalanya dengan malu, dan kemudian tanpa malu-malu mengeluarkannya. Dimasukkan ke dalam cincinnya, hehehe, mengikuti pelayan Zuo, tentu saja, masa depan tidak terbatas. Meskipun kita berada di Sekte Moche sekarang, keempat saudara kita masih bersedia untuk menantikan pelayan Zuo. Ya, 3 hantu lainnya juga menganggukkan kepala. Dan kemudian menatap hantu ganas itu dengan tatapan marah. Bos, kepala pelayan Zuo baru saja mengatakan bahwa kita harus membagi pil, bagaimana kamu bisa menelannya? Keluarkan. Murid mata tidak bisa menahan diri untuk tidak memadat. Roh jahat itu mengangkat kepalanya dan dengan percaya diri berkata, aku bosnya. Properti penting seperti itu harus diberikan kepada Lao Zi untuk hak asuh terpadu. Kentut. Begitu dia mengatakan ini, 3 hantu lainnya berteriak dengan marah, mengepalkan tinju mereka. Seolah-olah mereka akan bertarung lagi. Zuo Fan melihat bahwa dia melambaikan tangannya dengan cepat untuk menghentikan mereka, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana kamu membagi pil ini? Kamu akan mengetahuinya ketika kamu kembali. Sekarang, aku memiliki sesuatu untuk kamu lakukan. Tanda seru petik 2. Ada apa, kepala pelayan Zuo? Silakan pesan. Kiki mengepalkan tinjunya, dan keempat hantu itu tiba-tiba tidak memiliki keadaan bising sebelumnya, tetapi sangat serius. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Zuo Fanding berkata, kamu hanya diaken, dan hal-hal yang terlalu rahasia mungkin sulit untuk ditanyakan. Namun, kamu seharusnya dapat mendeteksi beberapa gambar terbaru dari para tetua sekte. Itu benar. Periksalah untuk aku, dan laporkan gangguan apapun. Secara khusus, harap perhatikan apakah para tetua berniat untuk membiarkan Kuilang dan Yueling kembali ke gerbang dalam baru-baru ini. Petik 2. Kenapa pramugari Zuo berkata begitu? Tahukah kamu, sangat sulit bagi seorang pendosa yang telah dihukum ke kamar tukang untuk berbalik. Tidak mungkin diampuni selama ratusan tahun. Tanpa menyadari lompatan, kata hantu galak itu dengan ragu. Tidak dapat tertawa, Zuo Fan berkata dengan acuh tak acuh, aku mendengar bahwa Hu Meier pergi ke kamar tukang untuk memprovokasi Kuilang dan Yueling. Apakah hanya agar konspirasi berhasil? Aku khawatir niat pemabuk tidak minum. Mereka merancang 2 junior, dan mereka ingin benar-benar menghadapinya. Aku khawatir itu adalah 2 yang lama. Singkatnya, kamu dapat membantu aku menatap, jika mereka benar-benar dapat kembali ke pintu dalam, dan aku tidak bisa tidak sesuai dengan apa yang Xie Wuyu katakan. Jika kamu memberikan kontribusi di Zongmen, maka mereka adalah 2 tombak kuat yang aku gunakan untuk mendobrak pintu bagian dalam. Murid-murid memadat tanpa sadar, dan 4 hantu moche saling memandang. Sekilas, mereka semua mengepalkan tangan untuk menjalani hidup mereka. Chapter 543. 3 hari kemudian, Yuer dan Kuigang sekali lagi muncul hidup-hidup dan menendang-nendang panggung pertunjukan gerbang luar Big B. Ingin melihat para tetua dan meminta untuk kembali ke gerbang luar. Mau tak mau ini mengejutkan semua orang yang hadir, menatap keduanya dengan takjub, penuh ketidakpercayaan. Pada awalnya, mereka berdua terluka, orang-orang di sini dapat melihat dengan jelas,
tetapi hanya dalam beberapa hari, mereka sudah pulih. Selain itu, Kui Gang juga menembus tingkat kultivasi lain. Nenek beruang, mereka telah memakan obat mujarab, dan mereka pulih begitu cepat. Selain itu, bahkan para tetua bahkan lebih tidak dapat dipercaya bahwa kedua junior ini tidak hanya pulih sepenuhnya dari cedera mereka, tetapi juga memulihkan kekuatan mereka dalam sekejap. Tanpa kekurangan ki. Inilah yang membuat mereka bingung. Seperti kata pepatah, penyakit serius semakin lemah seperti pohon willow di awal. Bahkan jika dua hantu kecil ini pulih dari luka mereka, tidak ada alasan untuk kulit mereka pulih begitu cepat. Benar-benar aneh. Namun, karena keduanya tidak lagi membuang-buang keterampilan yang hilang dan tidak ada dosa, mereka tidak boleh ditempatkan di kamar tukang lagi. Oleh karena itu, para tetua bahkan tidak perlu berdiskusi satu sama lain, dan membiarkan mereka kembali ke pintu luar. Di sisi lain, Hu Meier memutar tubuh montoknya dan berjalan menuju paviliun panjang dengan langkah kecil. Di sana, Liu Su bersandar di gunung dan sungai, bermain dengan gukin, yang tidak elegan. Tapi mendengarkan suara ikal piano, itu menyebar seperti riak, membuat orang merasa nyaman saat mendengarnya. Kakak kedua, sial. Langkah tergesa-gesa semakin dekat dan dekat, Hu Meier datang ke sisinya dengan cemas, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Om. Suara piano berakhir dengan tiba-tiba. Liu Su perlahan menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Meier, mengapa begitu panik? Mungkinkah langit runtuh? Langit belum runtuh. Turun, tetapi sesuatu terjadi barusan. Tetapi itu lebih aneh daripada runtuhnya langit. Hu Meier menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kata sambil tertawa. Oh, ada apa? Bahkan junior Sister Meier, apakah kamu begitu tenang? Liu Su mengangkat alisnya tanpa sadar, dan Liu Su berkata dengan bingung. Setelah merenung sebentar, Hu Meier tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Kakak kedua, kamu mungkin tidak akan percaya jika kamu mengatakannya. Kedua hantu kecil itu sekarang telah sepenuhnya pulih dan berteriak-teriak. Bagaimana dengan pintu luar? Apa? Alisnya tidak bisa menahan lompatan, dan Liu Su berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Keduanya patah. Bagaimana bisa? Mereka pulih dalam waktu sesingkat itu? Tidak mungkin bagi mereka untuk pulih. Itu adalah alasan yang masuk akal, jadi aku berkata neraka. Mau tak mau menepuk paha, Hu Meier dia mengerutkan kening, matanya penuh dengan kebingungan. Matanya sedikit menyipit. Liu Su berjalan bolak-balik di paviliun, berpikir sedikit, dan menepuk kipas bulu dan berkata, mustahil. Ini tidak akan pernah bisa dibuat oleh dua orang Kui Lang Yueling Things. Mereka harus memiliki bantuan seorang ahli untuk membuat keajaiban ini. Tapi siapa yang melakukannya? Setidaknya, bahkan para tetua di klan tidak memiliki kemampuan ini. Dan pemujaan di sekte dapat melakukan ini. Mereka yang mampu langka. Selain itu, upayanya cukup besar. Apakah ada pengorbanan untuk dua hantu kecil itu untuk mengeluarkan kerja keras kehidupan di bagian bawah kotak untuk menyelamatkan mereka? Lang dihitung. Jika kamu bertanya kepada tuannya, dia tidak akan peduli. Mata Liu Su berkilat cerah, melihat karakter yang mencurigakan satu persatu. Tapi bagaimana dia tahu bahwa bahkan jika itu adalah pil roh tingkat 10 yang enggan dikeluarkan oleh sekte, Zuofan, orang kaya, hanya suka tidak punya uang, buang saja. Benar-benar ada Phoenix emas yang tersembunyi di kamar tukang, tetapi mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Jika tidak, ambang pintu kamar tukang diperkirakan akan diinjak setiap saat setiap detik. Ada banyak orang yang pergi ke kamar tukang untuk memeluk paha. Alice sangat mengerutkan kening ketika dia bangun. Hu Meier dengan samar berkata, kakak kedua, aku telah bertanya tentang keanehan dua hantu kecil ini. Tetapi di kamar tukang, aku menemukan sesuatu yang lebih aneh. Aku hanya tidak tahu, ini sama dengan dua hantu kecil ini. Apakah itu penting? Ada apa? Liu Su berkata dengan cemas. Setelah merenung sedikit, Hu Meier dengan samar berkata, pada hari kedua hantu kecil itu terluka parah, seseorang pernah melihat Kui Lang dan Yueling, seperti bintang-bintang yang memegang bulan.
menjaga yang pertama dan dihukum oleh mereka. Setelah membersihkan kuburan gunung, Zuo Fan kembali untuk melihat dua hantu kecil. Pada saat itu, orang yang melihat keduanya digambarkan menyanjung. Tetapi setelah beberapa saat, Zuo Fan dikirim kembali ke kuburan untuk dibersihkan. Dua hantu kecil juga meningkat dalam sekejap. Aku tidak tahu apa hubungannya. Zuo Fan itu lagi, alisnya bergetar, dan Liu Su merenung sejenak, tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Ketika Hu Meier melihatnya, dia tidak bisa tidak menebak, apakah Zuo Fan, yang pindah darinya, membantu mereka. Tidak mungkin, Zuo itu Fan ada di sekte dan tidak memiliki dasar sama sekali. Di mana aku dapat menemukan orang-orang di belakangnya? Liu Su perlahan melambaikan tangannya, dan Liu Su berkata dengan sangat tegas. Tidak dapat terkejut, Hu Meier tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apa? Zuo Fan itu tidak memiliki dasar di klan, bukankah dia leluhur generasi kedua? Hehehe, di mana leluhur generasi kedua dari leluhur, kami hanya menebaknya. Tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Liu Su menghela nafas, aku telah meminta bantuan guru. Zuo Fan ini ada di klan, itu sama sekali tidak berada di bawah yurisdiksi para tetua dan pemuja dari pihak manapun. Ini adalah rumah tangga asing sama sekali. Lalu, mengapa raja mengambilnya dulu dan kemudian menurunkannya? Terkejut, dan Hu Meier penuh keraguan. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Liu Su juga tidak tahu mengapa Tuan memiliki pikiran yang dalam dan sulit bagi orang biasa untuk menebak. Kita tidak boleh menebak. Mungkin karena Tuan melihat ini anak itu memiliki potensi yang baik, tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak mengalami angin dan hujan. Jadi dia mengatakannya pengalaman kamar tukang itu seperti banyak. Bagaimanapun, kamu dan aku tahu bahwa Tuan adalah faksi berdarah besi, dan dapat dimengerti untuk bersikap kejam terhadap murid-muridnya sendiri. Aku baru saja mengatakan untuk tidak berspekulasi tentang pikiran Tuan. Apakah kamu mencoba untuk mencari tahu? Hu Meier tidak bisa menahan tawa. Penampilan menawan Liu Su. Liu Su mengangguk sambil tersenyum, tetapi segera ekspresinya menjadi serius lagi. Tetapi meskipun kita tidak tahu apakah masalah ini terkait dengan anak itu, dapat dipastikan bahwa anak ini lebih awal dari itu. Singkirkan terlambat. Jika itu benar-benar membuatnya mengalaminya, kemungkinan besar akan mengancam status kita. Kakak kedua, maksudmu? Kelopak mata tidak bisa membantu tetapi Hu Meier melakukannya gerakan itu menyeka lehernya kagum. Liu Su mengangguk dengan bebas, cahaya dingin dan telanjang melintas di matanya. Alisnya bergetar tanpa sadar, dan Hu Meier mengerang untuk waktu yang lama. Khawatir, namun, meskipun dia bukan leluhur generasi kedua sekarang. Bagaimanapun juga dia adalah sekte yang dibawa oleh Master Sekte, dan dia akan menjadi murid Master Sekte di masa depan. Kami akan melakukan ini, jika Raja mengetahuinya di masa depan. Jangan khawatir, Raja selalu tangguh dalam melakukan sesuatu. Bahkan jika kamu melihat sedikit potensi anak ini, itu dapat dilakukan di tempat seperti kamar tukang. Master Sekte itu tidak akan pernah mengasihaninya lagi. Orang lemah tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Master Sekte. Senyum dingin, mata Liu Su penuh dengan niat membunuh. Hu Meier mengangguk dengan jelas, dan senyum menawan muncul di sudut mulutnya. Kalau begitu, biarkan anak ini melakukannya pada Meier. Zuo Fan, basis kultivasi 7 lapis Tiangxuan, esensinya pasti lumayan. Dulu aku takut dia nenek moyang generasi kedua, jadi aku tidak berani memindahkannya, tapi sekarang aku tidak keberatan. Kakak, meskipun kecil daging segar itu enak, jangan terlalu serakah. Waspadalah terhadap Nakui Wolf 2. Orang-orang menangkap penampilanmu dan mengajukan keluhan ke sekte, tetapi itu dalam masalah. Liu Suksi menyeringai dan tertawa. Melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, Hu Meier segera mengedipkan mata dan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kakak, adik, aku punya ukuran, aku tidak akan rakus untuk kesalahan, hehehe. Petik 2.
Di tengah tawa seperti lonceng perak, Hu Meier memutar pinggangnya yang menarik dan akhirnya berangkat. Liu Su melihat punggungnya yang anggun dan tersenyum penuh kemenangan. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa daging segar kecil yang akan mereka provokasi, yang sepertinya dimakan kapan saja, sebenarnya adalah raksasa ganas yang benar-benar memilih orang untuk dimakan. Langkah yang diambil Liu Su dan Hu Meier ini, benar-benar menggali kuburan besar bagi mereka berdua. Seperti kata pepatah, jika kamu tidak mati, kamu tidak akan mati, itu seperti ini. Di pemakaman Housan, angin dan angin mendesing masa lalu, dan Zuo Fan sendirian, duduk di angin gunung, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi hitam, seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Semua yang lewat di depannya tersedot ke dalam tubuhnya dan menghilang seketika. Berdengung. Serangkaian getaran terdengar, tubuh Zuo Fan bergetar, dan senyuman yang sedikit bersemangat melintasi sudut mulutnya. Dia mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa dia akan menembus lapisan ke-8 dari langit yang mendalam, dan dia hampir bisa naik ke tingkat berikutnya. Kebahagiaan. Namun, pada saat ini, ada suara ringan menginjak cabang pohon, yang membuat alis Zuo Fan bergetar, dan hatinya diam-diam marah. Nenek, beruang, dan siapa yang begitu acuh tak acuh? Siapa yang harus mengganggu Lao Su pada saat kritis terobosan Lao Su? Tidak mungkin, Zuo Fan harus menyingkirkan energi hitamnya, berdiri lagi, dan melihat dari kejauhan, tetapi melihat sosok ramping yang agak menggoda berjalan ke arahnya. Apalagi suara itu telah tiba sebelum orang itu datang, suara yang begitu merdu hingga ke tulang dapat didengar oleh siapapun, dan mau tak mau diubahkan. Bahkan seseorang dengan suasana hati yang kuat seperti Zuo Fan tidak merasakan goncangan di hatinya saat ini, dan merasa sedikit mati rasa. Ya, saudara muda Zuo Fan, aku belum melihat kamu selama beberapa hari, saudari, aku ingin membunuhmu. Hu Meier memutar pantatnya dan mengguncang dadanya, memutar dan memutar ke tempat Zuo Fan. Menawan dan menarik. Itu adalah seorang pria yang melihatnya, dan dia tidak bisa menahan air liurnya 3000 kaki, berharap bahwa langit akan digunakan sebagai tempat tidur, dan bunga-bunga dan tanaman akan bahagia. Ini bukan karena penampilan Hu Meier begitu indah sehingga menghancurkan bumi, itu benar-benar energi pengap yang membuat siapapun di dunia tak tertahankan. Bahkan Zuo Fan adalah sama, pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi menyekat tangan di sudut mulutnya, tangannya semua bernoda air, tetapi hatinya mencibir lagi dan lagi. Ngef, merindukanku, aku merindukanmu hantu berkepala besar, yang percaya. 2 bulan lalu, ketika kamu melihat Lao Su, kamu tidak melihat hal yang sama. Nah saking rajinnya, jelas ada konspirasi. Hehehe, ini bukan karena aku menduga bahwa aku menyelamatkan 2 orang kecil, jadi mari kita berurusan dengan Lao Zi. Maka kamu benar-benar menemukan orang yang tepat. Lidah mau tak mau menjilat gigi putih yang memancarkan cahaya dingin. Mata Zuo Fan bersinar dengan cahaya yang menakutkan, seperti binatang buas. Menunggu mangsanya mendekat selangkah demi selangkah. Chapter 544. Bayangan anggun itu mendekat selangkah demi selangkah. Ketika dia datang kepadanya, Hu Meier pertama-tama menatap Zuo Fan dengan mata sutra yang glamor, lalu melihat sekeliling, tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata dengan jijik, Oh. Ini tempat macam apa ini? Tempat orang bisa menginap? 2 orang kuilang juga banget, gimana bisa letakkan kamu di tempat ini ya kakak? Petik 2. Hehehe, senior kakak menyaringnya, aku pikir tempat ini cukup bagus, tidak apa-apa. Senyum tipis melintasi sudut mulutnya, dan Zuo Fan tertawa tanpa komitmen. Melirik dengan marah padanya, Hu Meier cemberut dan mengeluh, bagaimana adik laki-laki itu bisa bersikap seperti ini? Bahkan jika kamu mengabaikan tubuhmu, adikku akan merasa sangat tertekan. Dengan itu, Hu Meier telah mengetuk dadanya dengan sengaja atau tidak sengaja, membuat Zuo Fan langsung pusing. Mau tak mau aku mencibir dalam hatiku, Hu Meier terus berpura-pura marah, saudara muda Vaner. Aku akan pergi mencari kedua orang itu dan membicarakannya. Dan biarkan mereka segera meneleponmu kembali.
Mengirimmu ke titik ini. Di tempat hantu, dengan angin dan hujan sepanjang hari, rambut abu-abu ini menjadi lebih kuyuh. Itu benar-benar membuatku merasa kasihan pada adikku. Kata-katanya belum selesai, tangan giok halus Humeyer sudah dengan lembut membelai sutra putih Zuofan, mengikuti rambut perak, dan kemudian berbalik untuk membelai pipinya. Seperti air mengalir yang mengambang, tangan batu giok itu halus dan lembut, sedikit meluncur di pipi Zuofan, seperti telur rebus yang dikupas berguling-guling di wajahnya, lembut dan putih. Sehingga Zuofan juga tidak bisa tidak jatuh cinta. Senyum menawan melintasi sudut mulutnya, Humeyer melihat bahwa Zuofan sudah berada di lengan bajunya, jadi dia mencondongkan tubuh ke depan, dan seluruh tubuh tiba-tiba menabrak lengannya. Yang segera membuatnya merasa merah dan merah, bahkan akar telinga pun ternoda oleh kabut. Sister Meyer, kamu, apa yang kamu lakukan? Tanpa sadar mengedipkan matanya, Zuofan ragu-ragu, bahkan lidahnya tersimpul. Tanpa sadar tertawa, Humeyer tertawa seperti lonceng perak, dan berkata dengan lembut, bodoh, saudariku melihatmu sangat menderita akhir-akhir ini, sangat menyedihkan. Jadi aku tidak ingin merawatmu dengan baik. Menggemarimu. Sakit. Bagaimana cara memanjakannya? Dia mengangkat alisnya, dan Zuofan menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Meliriknya dengan apik, Humeyer memukul dadanya dengan lembut dan dengan genit berkata, bocah nakal, dengan sadar bertanya, saudara perempuanku telah mengatakan dengan sangat jelas. Apakah kamu masih berpura-pura bodoh? Begitu suara itu jatuh, kedua lengan giok putih Humeyer, seperti dua ular air, tiba-tiba melilit leher Zuofan. Zuofan tidak bisa menahan diri untuk tidak kaku, dan dia tidak tahu bagaimana cara bergerak. Kemudian, Humeyer tertawa kecil, dan bibirnya yang seksi mencium leher Zuofan dengan ringan. Berisik. Seperti sengatan listrik, Zuofan tidak bisa membantu tetapi terkejut, seolah-olah dia adalah saudara pertama. Tidak, dia adalah saudara pertama. Dalam hal ini, dia langsung bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tangannya di mana harus meletakkannya. Melihat penampilannya, Humeyer hanya bisa mencibir di dalam hatinya, dan sudut mulutnya tersenyum puas. Berurusan dengan daging segar sekecil itu, wanita tua itu selalu bisa menangkapnya. Dua bibir keinginan Humeyer, di sepanjang leher Zuofan, berciuman sepanjang jalan. Seperti seorang jenderal yang menang, menaklukkan kota, tak terkalahkan. Pada saat ini, Zuofan tampak bodoh, dia hanya bisa membuat tubuhnya kaku, membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, dan terus menggeliat di pipinya, jantungnya berdesir. Ini benar-benar seperti harimau betina yang melemparkan domba kecil dan mengamuk. Zuofan adalah domba kecil, dan tidak memiliki perlawanan, bahkan kekuatan untuk memanggil kupu-kupu Yali. Atau, aku tidak ingin menyebutnya sama sekali. Akhirnya, bibir merah terang yang lembut muncul di antara bibir Zuofan yang sedikit tipis. Guru, kakak perempuan, tidak. Zuofan ingin berbicara, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Matanya sedikit menyipit, Humeyer hampir melihatnya, dia mencibir di dalam hatinya, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang telanjang. Bocah sialan, mati saja. Dengan teriakan keras di hatiku, seluruh tubuh Humeyer tiba-tiba bangkit. Tiba-tiba, aroma-aroma tiba-tiba terpancar dari Humeyer. Begitu Zuofan Fu menciumnya, tubuhnya bergetar dan dia tidak bisa lagi bergerak. Dan kali ini, aku benar-benar tidak bisa bergerak, tidak kebingungan sebelumnya. Sudut mulutnya sedikit menyeringai, Humeyer menunjukkan senyum puas, dan kemudian lidahnya digulung di mulut Zuofan seperti benang, dan dia segera mengikatnya ke pihak lain dengan kuat. Saat berikutnya, tetapi melihat cahaya merah muda jahat di sekujur tubuhnya, Zuofan tiba-tiba merasa bahwa energi dan darahnya melonjak, dan esensi dalam dantian terus-menerus mengalir. Seolah-olah dia akan tersedot oleh pihak lain. Selanjutnya, aku sudah mengerti semuanya. Ternyata Humeyer ini mempraktikkan pesona menggoda, mengkhususkan diri dalam menyerap esensi pria Yuan Yang untuk digunakan sendiri. Tidak heran pertunjukan itu telah sampai ke tulang-tulangnya.
Dan Yuan yang Jingyuan pria dimiliki secara bawaan dan akar dari pria. Kultivasi dan pencerahan pria didasarkan pada esensi ini. Dapat dikatakan bahwa Jingyuan adalah fondasi sebuah bangunan. Tanpa Jingyuan, tidak ada cara untuk mengumpulkan aura dari tubuh. Atau bahkan jika kamu menyerap aura dari tubuh kamu tidak dapat menyimpannya, dan pemurnian bukanlah kekuatan vital. Tanpa esensi-esensi, itu sama dengan menghapus basis kultivasi, atau bahkan langsung mati. Tetapi esensi ini juga merupakan tonik yang hebat. Pria memiliki esensi Yuan Yang dan wanita memiliki esensi Yin, terutama tubuh perawan dan perawan. Esensi bawaan tidak bocor, dan itu tonik besar. Titik. Itulah mengapa ada teknik memanen Yin dan mengisi Yang, dan memanen Yang untuk mengisi Yin. Sekarang Hu Meier ini jelas menggunakan teknik mengumpulkan Yang dan mengisi Yin. Tetapi sangat disayangkan dia bertemu Zuo Fan, yang bukan mangsa yang bisa dia ambil sesuka hati. Mencari kematian, murid-murid melotot tajam, dan Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya, taktik hebat iblis. Hah! Tiba-tiba, udara hitam pekat tiba-tiba keluar dari tubuh Zuo Fan, dan darahnya yang mendidih segera menjadi tenang. Selain itu, racun lumpuh yang ditanamkan Hu Meier padanya juga dihancurkan sepenuhnya oleh Zuo Fantong pada saat ini, dan tubuhnya dapat bergerak lagi. Arus udara hitam pekat, seperti lubang hitam tak berujung, terus-menerus mencelupkan ke depan, langsung menyelimuti seluruh tubuh Hu Meier, dan mewarnainya dengan lapisan warna langit malam. Pupil matanya tidak bisa membantu tetapi menyusut, Hu Meier baru saja tersenyum puas. Dia tiba-tiba membeku di wajahnya dan kepanikan di matanya menjadi semakin serius. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa lagi merasakan esensi Yuan yang di tubuhnya? Dan ada kekuatan yang lebih kuat yang terus-menerus membenamkan tubuh aku. Aku tidak bisa menghentikannya sama sekali. Anak ini, apa yang dia lakukan? Kepanikan di matanya terus membesar. Dan Hu Meier berteriak ketakutan, dan segera ingin menjauhkan diri dari anak aneh ini. Namun sangat disayangkan inisiatif ini tidak lagi tersedia baginya. Dia telah berhasil mengeluarkan keliaran binatang buas yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulang, posisi pemburu dan mangsa. Langsung berganti-ganti. Desis. Mengambil napas dalam-dalam, mulut Zuo Fan melengkung membentuk lengkungan jahat, dan kegelapan yang menggelegak di tubuh Hu Meier segera menjauh darinya dan bergegas menuju Zuo Fan. Tiba-tiba, Hu Meier tiba-tiba merasakan vitalitas seluruh tubuhnya bergegas ke pihak lain tak terkendali, dan dia terkejut. Jangan, jangan. Dengan tangan lemah, mendorong dada Zuo Fan dengan keras, Hu Meier panik dan ingin menjauh dari Zuo Fan secepat mungkin dan melarikan diri dari iblis. Namun, sangat disayangkan bahwa mangsa yang dilihat Zuo Fan tidak begitu mudah untuk dilepaskan. Selain itu, vitalitas Hu Meier masih hilang. Tubuhnya semakin lemah, tetapi kekuatannya semakin lemah. Bahkan lebih tidak mungkin untuk melarikan diri. Merasakan nafas hidupnya sendiri hilang dengan kecepatan yang tak terbayangkan, Hu Meier hampir menangis. Dia sangat menyesal sekarang, mengapa dia begitu baik untuk memprovokasi anak aneh seperti itu. Daging segar apa yang harus dimakan? Sekarang wanita tua aku hampir dimakan sehingga tidak ada sisa tulang yang tersisa. Jika ada kesempatan lagi, dia berjanji tidak akan memprovokasi anak ini jika dia terbunuh. Ini terlalu aneh. Stuart Zuo. Tiba-tiba, sebuah teriakan kasar terdengar, dan kemudian berhenti tiba-tiba, dan teriakan itu berhenti tiba-tiba. Keduanya tertegun, dan mereka semua melirik sekilas, tetapi mereka melihat ada 4 orang yang datang, itu adalah ayah dan anak Kuilang dan saudara perempuan Yueling. Hu Meier melihat mereka datang. Dia adalah musuh, tetapi sekarang dia menangis kegirangan, dan dia ingin berteriak, ayo dan selamatkan aku. Yang disebut perawatan medis darurat, sekarang Hu Meier terlepas dari apakah pengunjung itu musuh atau teman. Selama pengunjung bisa datang, itu luar biasa. Namun, mereka berempat sedikit terkejut ketika melihat betapa mesra dan sayang mereka, dan warna aneh muncul di wajah mereka. Apa, pelayan Zuo pergi ke rubah ini?
Apakah kita di sini kan? Permisi, kami akan datang lagi lain kali. Tapi Stuart Zuo, wanita ini tidak asli. Kamu bisa bermain-main, jangan terlalu serius. Aku contoh yang baik. Sampai jumpa. Kui Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ekspresinya sedikit malu. 3 lainnya juga memerah, dan mereka tidak berkomitmen. Mengetahui bahwa mereka telah salah paham, Zuo Fan segera mendorong Hu Meier menjauh. Dan Hu Meier akhirnya lega, dengan ekspresi gembira. Tapi sebelum tubuhnya yang lemah roboh, Zuo Fan sudah bergerak, mencengkeram lehernya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan kemudian menatapnya dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Jangan terlalu banyak berpikir, wanita ini ada di sini untuk menyedot esensiku. Tanpa melihat mereka berempat, Zuo Fan berkata dengan dingin. Pada titik ini, keempat talenta itu tiba-tiba menyadari bahwa itu bukan karena mereka ada hubungannya satu sama lain, tetapi wanita itu datang untuk menyakiti orang lagi. Namun, Kui Lang dan Yue Ling, yang mengetahui kekuatan Zuo Fan, mencibir dalam hati mereka. Pada saat yang sama, mereka diam-diam bersukacita di dalam hati mereka. Untungnya, mereka tidak mengungkapkan kekuatan Zuo Fan kepada rubah Meizi ini pada saat itu. Jika tidak, bagaimana dia bisa menabrak moncong Zuo Fan secara tidak sadar? Pada saat ini, memang benar bahwa orang jahat memiliki kejahatannya sendiri, dia sudah mati. Dan Hu Meier dipegang tinggi di leher Zuo Fan dengan satu tangan. Pada saat itu, dia juga penuh dengan keluhan dan hampir menangis. Mengetahui anak ini disembunyikan, mengapa dia harus mati? Sekarang dia sangat menyesal bahwa ususnya hijau semua.